Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Aduh, hari ini gue akan menceritakan tentang Pauli Tigibara, anak yang dinyatakan hilang namun ditemukan tewas di kasur rumahnya sendiri. Kejadiannya di Meksiko pada tahun 2010, di mana seorang anak berusia 4 tahun yang memiliki kelainan fisik yang bernama Pauli Tigibara dikabarkan menghilang secara tiba-tiba dari kamarnya. Kasus ini sontak membuat geger satu kota Meksiko pada saat itu. Bagaimana ceritanya? Ini dia, Pauli Tigibara, anak yang dinyatakan hilang namun ditemukan tewas di kasur rumahnya sendiri. Pauli Tigibara Farah lahir pada tanggal 20 Juli 2005 di Meksiko. Putri bungsu dari pasangan Mauricio Guevara dan Lizette Farah. Saat kasus ini terjadi, gadis tersebut masih berusia 4 tahun dan menderita penyakit yang membuat pertumbuhannya melambat dan berbicaranya juga masih melambat dan mobilitasnya itu terhambat. Pada tanggal 19 Maret 2010, Pauli dan kakaknya melakukan perjalanan bersama ayah mereka ke sebuah kota di Meksiko yang berjarak sekitar 2 jam dari kota tempat mereka tinggal. Pada kesempatan itu, Lizette, ibunya Pauli Tigibara tadi, tidak ikut serta dalam bepergian. Dia mengklaim akan pergi dengan seorang teman-temannya. Lalu Pauli Tigibara dan kakaknya kembali ke rumah pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010. Sebelum tidur, Lizette selalu mengantarkan kedua putrinya ke kamar dan mengucapkan selamat malam. Dan hari itu tidak ada yang berbeda dari hari-hari lainnya. Pada pagi hari tanggal 22 Maret 2010, dua pengasuh tiba-tiba datang ke rumah Pauli seperti biasa. Mereka membangunkan adik Pauli terlebih dahulu, kemudian mempersiapkanlah segala sesuatunya untuk adiknya Pauli ini sekolah. Sekitar pukul 8 pagi, mereka mengantarkan adik Pauli ke bus sekolah. Nah, setelah mengantarkan adik Pauli ke bus sekolah, dua pengasuh ini setelah itu kembali lagi ke apartemen untuk membangunkan Pauli. Jadi giliran Pauli yang akan dibangunkan dan dipersiapkan untuk berangkat ke sekolah. Ketika sampai di kamar Pauli, para pengasuh itu tidak menemukan Pauli. Padahal Pauli itu kesulitan berjalan sendiri loh. Jadi mereka memeriksa lemari, lalu mereka memeriksa di bawah tempat tidur dan juga ruangan lain di rumah mereka. Namun Pauli tetap tidak ditemukan. Kemudian mereka menghubungi orang tuanya bahwa Pauli itu tidak ada di tempat tidurnya. Kondisi Pauli yang mempunyai kelainan membuat kedua orang tuanya ini merasa tidak mungkin kalau anaknya ini kabur atau diculik. Apalagi apartemen mereka itu memiliki sistem keamanan yang canggih dan akan memperingatkan mereka jika ada orang yang masuk atau keluar dari apartemen. Namun tidak ada catatan adanya penyusup, pintu terbobol ataupun jendela terbobol, karena kondisi fisik Pauli ini juga membuat Farah dan suaminya semakin khawatir dengan nasib anak mereka sendiri kok tiba-tiba hilang. Lalu mereka memanggil polisi dan upaya untuk pencariannya dengan polisi itu dilakukan. Nah, dengan melibatkan relawan, anjing dan bahkan helikopter, pencarian berlanjut itu selama 9 hari tanpa ada tanda-tanda keberadaan Pauli. Orang tuanya menyampaikan permohonan emosional agar dia kembali dengan selamat, dan media pun meliput kasus ini secara luas.
Mauricio Guevara atau ayah Paulette adalah seorang pengusaha, dan Lizette Farah pun atau ibu Paulette itu adalah seorang pengacara. Mereka mendapat banyak dukungan ketika mereka muncul di televisi untuk melaporkan bahwa Paulette menghilang setelah ditidurkan di apartemen mereka di Interlomas, pinggiran kota Mexico City. Kasus ini sempat viral di Twitter dan Facebook pada saat itu. Saking viralnya kasus ini, orang tua Paulette ini selain diundang ke saluran-saluran TV nasional untuk melakukan wawancara terkait kasus hilang anak mereka ini, stasiun-stasiun radio di Meksiko juga meminta para pendengar untuk menelpon ke sebuah nomor telepon jika ada yang melihat keberadaan Paulette. Bahkan banyak banner dan billboard yang dipasang di jalanan daerah Meksiko untuk mencari keberadaan Paulette yang hilang. Tetapi semua itu berbuah nihil. Tidak ada yang bisa menemukan keberadaan Paulette hingga saat itu. Nah, dalam konteks ini, kalian ingat baik-baik ya. Di dalam konteks ini gue akan menceritakan ada beberapa skin yang menjadi ganjal nanti di akhir cerita. Oke, gue lanjutin dulu. Pada tanggal 27 Maret 2010, Lizette Guevara atau mamanya atau ibunya memberikan wawancara untuk televisi lain. Dan dalam wawancaranya kali ini, semuanya itu difilmkan atau ditayangkan di rumah keluarga Paulette. Khususnya ini di kamar Paulette sendiri. Selama pengambilan gambar, si Lizette Guevara ini memohon agar anak perempuannya dikembalikan dan menunjukkan, ingat ya, menunjukkan barang-barang milik gadis tersebut atau milik si Paulette Guevara. Nah, di antara pakaian yang dia ambil dari lemari dan ditunjukkanlah ke kamera si wartawan tadi ini, itu ada piyama bergambar rusa. Ingat detail ininya, ingat, ada piyama rusa. Nah, itu tadi skinnya, kalian harus ingat-ingat. Nanti di akhir cerita ada sesuatu yang mengganjal dari cerita ini. Nah, gue lanjut dulu ya. Oke. Kemudian pada tanggal 31 Maret, tepatnya 9 hari setelah dinyatakan hilang, penyelidik merekonstruksi kejadian di apartemen yang bertingkat tinggi tersebut. Betapa kagetnya polisi ketika menemukan jasad Paulette terjepit di kasur dengan keadaan terbungkus selimut di salah satu apartemen orang tuanya. Yang tidak lain itu adalah rumah Paulette sendiri. Gila nggak sih? Dia itu ada di kasur, terjepit di kasurnya sendiri, bro. Wow. Cerita ini gua pada saat membaca kok penuh dengan plot twist. Di mana Paulette ini sebenarnya? Tibanya pada saat ditemukan, dia berada terjepit di kasurnya. Nanti kalian akan lihat videonya. Diduga Paulette tewas karena kehabisan nafas usai dibungkus selimut dan terjepit di kasur. Agak aneh bahwa tubuhnya hanya ditemukan pada titik ini. Mengingat ini ya, polisi telah memeriksa kamar Paulette itu selama 5 kali. Dan dalam beberapa kesempatan itu menggunakan anjing pelacak. Gak mungkin polisi sudah memeriksa di kamarnya Paulette ini selama 5 kali, pasti udah dikelilingi berapa sih lebarnya kamarnya dia. Dan di situ tuh diundang juga anjing pelacak untuk masuk ke kamarnya. Tapi apa? Anjing pelacak pun tidak menemukan. Tapi 4 hari sebelumnya
ya, ini ya gue flashback ya, 4 hari sebelumnya, selama wawancara yang diberikan oleh ibunya di tempat tersebut, tidak ada yang mencurigakan dan bahkan tidak ada bau yang luar biasa. Kalau ada mayat mati di situ, udah pasti baunya nauzubillah, udah bau mayit. Tapi di kamar itu pada saat Mauliti ditemukan itu tidak ada bau apapun. Ngeri kan? Jika tubuh sudah ada di sana sejak awal, akan mungkin untuk merasakan bau yang gak sedap, bos. Selain itu, anggota keluarga itu menginap di rumah Guevara atau Paulete Guevara dan tidur di tempat tidur si Paulete ini tadi untuk membantu pencarian. Namun mereka juga tidak melihat hal yang mencurigakan. Nah, kedua pengasuhnya ini juga mengatakan bahwa mereka pernah mengganti spray tempat tidur Paulete selama masa pencarian tanpa menyadari bahwa Paulete berada di sana. Wis, pokoknya cerita ini gendeng lah. Mosok nggak ngelihat ada Paulete di sana. Jadi gue membaca ceritanya, gue juga telah ceritanya, gue juga membayangkan, imajinasi gue mau main. Masa iya nggak ditemukan Paulete di sana? Keren gue sama ceritanya ini. Mau jadi jagoan lo? Autopsi mengungkapkan bahwa Paulete tidur dengan kain ortopedi. Kain ortopedi ini itu biasanya berada di atas mulutnya, yang diletakkan setiap malam untuk mencegah tidur dengan mulut yang terbuka atau nganga. Nah, tanda-tanda benturan pada sikunya dia dan lutut kirinya itu ditemukan sama penyidik. Namun kesimpulan resminya tidak mengindikasikan tanda-tanda kekerasan fisik atau seksual karena luka-luka tersebut bisa disebabkan oleh jatuhnya ke celah kayu. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa tidak ada jejak obat-obatan atau zat beracun yang berada di tubuh Paulete yang dapat memengaruhi kesadaran gadis itu sendiri. Kesimpulannya adalah bahwa Paulete bergerak di tempat tidur dan secara tidak sengaja jatuh di ujung tempat tidurnya, di mana dia meninggal karena kekurangan oksigen tadi dan tidak ditemukan selama 9 hari. Nah, pada skin cerita gua yang ini, Paulete ditemukan menggunakan piyama rusa yang berwarna biru dan merah. Nah, piyama yang sama itu ditunjukkan oleh ibunya 4 hari sebelum Paulete ditemukan selama wawancara di televisi. Setelah penemuan ini menjadi viral di publik, jaringan televisi menayangkan gambar lengkap termasuk persiapan sebelum wawancara. Saat Lizette Farah dan wartawan memeriksa berbagai barang milik Paulete itu tadi, termasuk piyama rusa biru dan merah itu tadi, itu muncul. Nah, ditanya tentang hal tersebut, Lizette Farah atau mamanya si Paulete tadi menyatakan bahwa piyama itu milik saudara perempuan Paulete, tetapi dengan alasan yang gak jelas. Mereka disimpan di atas barang-barang mirip Paulete menurut mamanya. Jadi mamanya ini sebenarnya sudah skakmat, tapi dia bingung untuk memberikan alasan itu apa. Jadi dia bilang lah kalau mamanya ini barang ini tuh miliknya adiknya. Baju piyama yang warna biru merah ini, rusa biru merah ini itu punya adiknya katanya. Jadi agak aneh juga sih kasus ini. Gua juga membacanya itu perlu banyak berpikir pada saat gua membaca dari awal sampai akhir, karena saya yakin pun masyarakat Meksiko sendiri juga sangat geram ya
sama Farah dan suaminya yang dirasa telah memalsukan keadaan yang terjadi. Nah, Farah dan suaminya pun disebut melakukan pencariannya itu hanya untuk menutupi perbuatan keji mereka. Menurut gua itu layakan orang yang banyak duit, apapun bisa dibeli, sampai nyawa anaknya sendiri pun bisa dibeli dan digadaikan oleh hukum. Jadi itu tadi cerita dari gua, dan ingat untuk kalian yang punya cerita menarik, mau pengalaman pribadi atau orang lain, lalu cerita seneng, sedih, horor atau apapun lah ya, dan mau gue ceritain dengan kolaborasi imajinasi gua, kalian bisa email ke ceritaimajinasi@hanifkapsul@gmail.com, dan gua jamin data diri kalian akan dirahasiakan 100% oleh tim Cerita Imajinasi. Jika cerita kalian akan menarik dan terpilih oleh tim kami, sebagai imbalannya kalian akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 100.000 hingga 500.000 tergantung dari bobot ceritanya. Oke? Cocok tarik, nggak cocok taruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, engkaulah yang punya segala keinginan.